forum apa saja Bapak Ibu mengikuti kalau berkaitan dengan ISO, uh, usahakan memperdalam ketiganya ini, yaitu kebijakan, teori sedikit ditambah dengan implementasi. Ya, ya ini kita bicara dulu struktur ISO-nya ya. Struktur ISO by konsensus ya. Struktur ISO berdasarkan konsensus 2017 di Jenewa atau Swiss ya. Ada skop, ruang lingkup. Nah, ruang lingkup itu penting Bapak Ibu sekalian, nanti kaitannya dengan pelayanan pelanggan ya. Jadi nanti kita jangan heran atau kita jangan gugup, oh tiba-tiba kok ada pelanggan mau datang mengaudit saya. Tiba-tiba kok saya dilibatkan dengan instansi terkait. Nah, nanti ada di skopnya ISO nih ya. Jadi antara yang cukup kental itu pelanggan boleh mengaudit Anda. Nah, ini kita jangan heran ya. Kalau sudah tahu ya nggak masalah, tapi kalau bagi yang belum, yang pertama kali ikut pelatihan semacam ini, jadi banyak yang bisa kita kembangkan kaitannya dengan skopnya ISO ini ya, skop atau ruang lingkupnya ya. Kemudian kita juga perlu paham Bapak Ibu sekalian acuan normatif ya. Acuan normatif ini penting, terutama kaitannya dengan definisi ya. Acuan normatif, terminologi sama definisi ini penting ya. Misalnya ada definisi apa yang dimaksud dengan interlaboratory comparison, apa yang dimaksud dengan antar laboratory comparison, itu berbeda ya. Kalimatnya sepintas mirip, tapi ternyata prakteknya berbeda. Apa yang dimaksud dengan decision rule ya, atau keputusan kebijakan keputusan itu ada. Jadi kita perlu membahas itu di dalam terminologi dan definisi. Ini perlu kita paham ya. Ruang lingkupnya, acuan normatifnya, sama term and definition. Kemudian persyaratan general, kemudian ini ada persyaratan struktural, sumber daya. Kemarin sudah kita bahas secara umum. Kemudian kepala 7, persyaratan proses. Kemudian yang terakhir persyaratan manajemen. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bahas skopnya dulu ya. Nah, ini skopnya wajib kita pahami ya, bahwa standar internasional ini menetapkan persyaratan umum untuk kompetensi. Jadi pintu masuknya kompetensi Bapak Ibu sekalian ya. Pintu kompetensi, kemudian ditekankan tentang ketidakberpihakan. Kenapa? Karena perkembangan 12 tahun sebelum revisi ini ya. Jadi 2005 sampai 2017 itu kan ada rentang waktu 12 tahun. Ternyata secara global ya, di seluruh dunia, ketidakberpihakan itu banyak melanda laboratorium. Ya, ketidakberpihakan. Akhirnya ISO yang versi sekarang ini mengedepankan aspek impartiality. Kalau di versi 2005 disinggung tetapi pinggiran-pinggirannya saja. Nah, ternyata perkembangan atau dinamika dunia jasa laboratorium selama rentang waktu 12 tahun, ternyata ketidakberpihakan itu menjadi korban bagi laboratorium. Sehingga apa? Nah, ini menariknya, sehingga harga diri laboratorium di mata ISO itu bermasalah di hadapan pelanggan. Contoh misalnya ya Bapak Ibu sekalian, misalnya ini data dari mereka ya, tidak ada action pengujian, tidak ada action sampling, tetapi data keluar. Nah, ini dinamika yang mereka amati di seluruh dunia untuk jasa-jasa laboratorium. Kita nggak berpikir Indonesia ya, kita berpikir global ya. Jadi memang akhirnya di konsensus mereka tahun 2000, sekitar 3 tahun yang lalu ya, Maret 2017, ini harus kita kedepankan aspek ketidakberpihakan. Bahkan nanti silakan dibuktikan Bapak Ibu sekalian. Jadi asesor memang dibebankan oleh KAN ya, ditugaskan oleh KAN. Anda harus melacak bagaimana laboratorium melakukan identifikasi terhadap ketidakberpihakan. Nah, ini menarik ya. Jadi atau mungkin Bapak Ibu sudah mengalami ya, apakah Banjarmasin atau Pekanbaru saya nggak tahu, tapi kurang lebih 3 tahun terakhir ini setiap lab yang saya bimbing itu pertanyaan asesor pada saat asesmen ya, baik asesmen offline maupun online yang mulai dipraktekkan bulan Agustus ini, itu pertanyaan tentang ini tidak ada.
Setiap lab yang saya bimbing ya, yaitu bukti atau rekaman laboratorium di dalam melakukan identifikasi ketidakberpihakan. Memang ini tugas global dari ISO kepada asesor terkait. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman di lab sudah mendengar ini ya. Asesor pasti bertanya itu tentang gimana, mana bukti identifikasi Anda terhadap ketidakberpihakan. Nah, ini penting ya. Nah, itu nanti lanjutannya di mana Bapak Ibu sekalian ya. Menariknya di sini lanjutannya berarti kita harus membuat prosedur tata cara mengidentifikasi ketidakberpihakan. Kan sebelum action kan harus ada D ya. Sebelum I harus ada D. Action itu sama dengan I. I adalah implementation. Sebelum implementation, kaidah ISO harus ada D. D itu adalah prosedur. Nah, kemudian yang kedua, berarti kita harus menyiapkan formulir yang berkaitan dengan rekaman identifikasi. Sebelum itu, kita harus juga menyiapkan formulir apa? Formulir tentang kesediaan personil untuk tidak berpihak. Nah, jadi di sini sudah kelihatan minimal 2 formulir. Yang pertama formulir rekaman hasil identifikasi, yang kedua yang pertama adalah formulir kesediaan personil untuk tidak berpihak. Bahkan kalau saya bimbing lab-lab swasta ya, Bapak Ibu sekalian, formulir ini ditandatangani di atas materai 6.000 karena mungkin mereka lebih ketat ya, Jadi title formulirnya atau judul formulirnya adalah kesediaan personil untuk tidak berpihak. Kemudian formulir yang lain adalah rekaman identifikasi ketidakberpihakan. Nah, kita perlu berdalam ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sekali lagi saya bilang di ISO versi 2017 ini diangkat lebih ke depan, sedangkan di versi 2005 ini disinggung juga ketidakberpihakan, tetapi tidak dominan ya, atau katakanlah di pinggir-pinggir saja. Nah, kemudian ada kaitannya ini Bapak Ibu sekalian, kaitannya ketidakberpihakan. Automatically kalau kita berpikir ketidakberpihakan, maka kita juga berpikir tentang melindungi informasi ya. Informasi Anda atau Bapak Ibu sekalian wajib melindungi informasi tentang pelanggan, wajib melindungi informasi tentang sampelnya pelanggan, wajib melindungi informasi tentang data hasil ujinya. Ini mungkin mirip-mirip sumpah dokter ya Pak Arlan ya, melindungi properti pasien ya Pak Dokter ya. Itu berlaku sekarang di ISO Bapak Ibu sekalian. Anda tidak boleh sembarang akrab dengan pelanggan. Anda tidak boleh sembarang menginformasikan identitas pelanggan. Anda Bapak Ibu sekalian tidak boleh sembarang menginformasikan jenis sampelnya. Anda tidak boleh menginformasikan tentang hasil ujinya. Kenapa sekali lagi? Karena ini ada hukum sebab akibatnya, ada hukum kausalitasnya ya. Karena pengamatan ISO di rentang waktu 12 tahun antara 2005 sampai 2017 ini banyak lab-lab di berbagai negara menjadi korban ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya kritis, sebegitu pentingkah? Karena kaitannya dengan bisnis Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya ada kasus ya. Contoh, saya eksportir udang, kemudian saya antar ke labkes. Ini tolong permintaan saya, tolong diidentifikasi antibiotiknya udang ini. Tapi nanti tolong hasilnya dinegatifkan saja. Supaya apa? Supaya udang ini yang harganya mahal lolos di negara mana saja, karena sudah ada hasil uji dari laboratorium yang menggunakan logo CAN. Nah, ini menarik. Dan ternyata ada sampling random ya, sampling acak, ternyata berbeda. Ini kasus yang saya tahu dari Afrika Selatan. Jadi serius Pak, bukan cuma sekedar ini. Bukan cuma sekedar mungkin di negara kita tidak begitu populer, tapi di negara lain ini populer. Berkaitan dengan bisnis antara lain ya. Sehingga ketidakberpihakan dan menjaga informasi pelanggan sangat dipentingkan di ISO versi 2017.
ya. Dan kemudian implementasi yang konsisten. Nah, ini juga dinamika Bapak Ibu sekalian. Dinamika. Contoh yang simpel saja ya, tentang penerapan jaminan mutu. Ini kalau kita lihat, ini kalau kita nggak konsisten, apalagi penerapan jaminan mutu kan tanda petik ya, high cost. Harus menggunakan CRM, harus kinerja alat yang bagus, itu kan high cost. Harus kontrol kontaminasi, kemudian harus kontrol akurasi, kontrol human error. Ini kan high cost. Nah, dinamika ini terjadi di seluruh dunia. Lab-lab itu tidak konsisten, sehingga di scope nomor 1 ini ya, 1.1 dikedepankan aspek konsistensinya. Kita mungkin seperti di Banjarmasin bahkan baru tidak mengalami, tetapi ini adalah potret dari ISO yang mewakili secara global ya, potret secara global ya. Karena sekali lagi ini kan sangat kental muatan bisnisnya Bapak sekalian, sangat kental muatan bisnisnya. Apalagi kalau dikaitkan dengan bisnis intelijen, Contoh misalnya ya, ada kasus, bahkan kasusnya itu kalau tidak salah difilmkan ya, ada satu intel atau gerakan intelijen untuk melihat produk daripada perusahaan kompetitornya. Nah, di situ dia mendekati bagian produksi, kemudian bekerja sama dengan bagian laboratorium. Dimanipulasilah datanya sehingga saya mampu mengalahkan kompetitor saya. Nah, kalau ketidakperpihakan kita ini lemah, maka jadi gampang. Nah, ini mungkin tolong dicermati